Udayana University is at a pivotal moment in its history. This transition to PTNBH status promises greater autonomy and potential growth. But what does this shift mean for the students? What do they think of the change? Hi, I'm Pasa, and today we're on Udayana University's Faculty of Humanities building in Sangla to interview some of the students regarding their views of Udayana's transition to PTNBH. Udayana University, one of Bali's most respected public institutions, is on a journey of transformation. A transformation that could redefine the future of higher education in Indonesia. This transformation comes with a new title, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, or PTNBH, meaning State University as a legal entity. But what does this really mean for Udayana? And more importantly, what does it mean for students? To understand how this transformation is viewed by the students themselves, we spoke with a few voices from campus, starting with Marcel. He's a history major student. Coincidentally, he's also a student representative for his major. Apakah Bang Marcel mengikuti rencana Universitas Udayana untuk menjadi PTNBH? Kebetulan saya sangat mengikuti karena itu yang digaungkan oleh mantan rektor kita, almarhum Pak Prof. Antara, yang mencanangkan untuk Udayana ini sebagai PTNBH waktu kita PKKMB tahun 2002. Jadi bagaimana sih tanggapan atau pandangannya Bang Marcel mengenai hal tersebut? Kalau kita bicara pandangan pasti ada positif dan negatif ya. Kalau untuk pandangan positif pasti kita bisa melihat nanti Udayana menjadi kampus yang bisa bersaing lah dengan kampus-kampus top terbaik yang ada di Jawa. Selain itu kita bisa melihat Udayana memiliki fasilitas-fasilitas lebih mandiri, yang lebih bagus. Seperti yang kita di UI sudah memiliki banyak fasilitas yang lebih bagus pada di Udayana. Jadi nanti di Udayana ini kita bisa memiliki fasilitas yang setara dengan mereka. Tapi kita tidak bisa lepas dari pandangan negatif seperti penyelewengan terhadap sivitas akademika, seperti kenaikan UKT. Jadi itu yang harapan saya supaya tidak ada terjadi penyelewengan terhadap sivitas akademika Udayana. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Baik. Menurut Bang Marcel nih, apakah perubahan status ini akan berdampak langsung pada mahasiswa? Kalau untuk bicara dampak langsung mungkin akan kita rasakan beberapa tahun ke depan ya. Kita nggak bisa melakukan hasil instan. Tapi harapan kami ya, terutama itu pasti ada peningkatan kualitas dosen. Karena dengan PTNBH ini riset akan lebih diperbanyak. Sehingga nanti dengan meningkatnya kualitas dosen kita bisa meningkatkan kualitas mahasiswa kita juga. Itu sih dari saya. Bang Marcel, terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Kira-kira kalau seandainya Bang Marcel diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara langsung kepada pihak pimpinan kampus, apa yang Bang Marcel ingin sampaikan terkait rencana perubahan status ini? Yang pasti untuk yang pertama itu melibatkan sivitas akademika, seluruh sivitas akademika supaya tidak terjadi yang namanya itu mispersepsi mengenai PTNBH ini. Yang kedua itu peningkatan fasilitas untuk mahasiswa juga dan juga sivitas akademika, karena seperti yang kita tahu UNUD tidak memiliki sport center ya untuk menunjang kegiatan non akademik mahasiswa. Sekiranya dengan ada PTNBH ini sport center akan segera dibangun. Terus yang ketiga itu pengembangan riset dan teknologi di Universitas Udayana supaya meningkatnya riset mahasiswa ini kan jatuhnya lebih ke peningkatan kualitas mahasiswa juga. Jadi kampus kita bisa bersaing di top 5 lah di Indonesia ini. Marcel ada komentar tidak mengenai PTNBH ini untuk menutup interview kita? Oke, untuk mengenai PTNBH ini harapan saya kampus Udayana bisa bersaing lah di nasional maupun di internasional sehingga Udayana ini semakin maju dan semakin dilirik oleh banyak orang. Dari saya. While Marcel himself can be considered as a knowledgeable person regarding PTNBH and his optimistic view regarding the change had a basis, but then what about the everyday students? Those who may not be directly involved in the organizational leadership, or new students, like those who may not know the details about the transformation. We'll be interviewing Janice, a second-year student majoring in English literature. He's not the most active student, nor does he remember any of the PTNBH explanation during the orientation week, if there were any, which makes him the best representative on most of the new students' image about PTNBH.
Perkenalin, nama aku Janis Azan Rifana. Aku dari angkatan Sasing 23. Apakah Bang Janis mengikuti rencana Universitas Udayana untuk menjadi PTNBH? Jujur sih saya baru dengar rencana itu dari sosial media ya, baru kemarin. Menurut saya planningnya tuh masih bikin bingung gitu konsepnya. Jadi kalau saya sendiri kayaknya nggak akan. Apakah perubahan status ini akan berdampak langsung pada mahasiswa? Seandainya iya, dampak apa yang mungkin akan dirasakan oleh mahasiswa? Menurut saya sih untuk dampak positifnya belum ada ya, karena menurut pendapat saya sendiri dampak dari PTNBH ini yang saya tahu masih berdampak negatif buat mahasiswa itu sendiri. Kalau Bang Janis diberi kesempatan nih untuk menyampaikan pendapat secara langsung sama pimpinan kampus, apa yang kira-kira Bang Janis pengen sampaikan sama mereka? Yang pengen saya sampaikan buat pimpinan kampus sih kayaknya si PTNBH ini lebih diperluas lagi untuk mahasiswa-mahasiswa itu sendiri, disosialisasikan lagi. Itu aja sih. Saran saya sih PTNBH ini makin disosialisasikan lagi ke mahasiswa dan diperbagus lagi lah. Itu aja sih. For many students like Janis, PTNBH wasn't a big issue, nor did it raise any interest whatsoever. It is evident that due to the lack of lectures regarding the what and why of PTNBH, many students don't seem to be bothered with any advancement or protraction that is informed during the implementation of PTNBH. Therefore, for the final nail in the coffin of this interview session, we asked Krika, a prominent figure in the PTNBH deals. He and his fellow student organization members have conversed with the key stakeholders in this whole fiasco, and admittedly, he is one of the most critical on the deal. Oke, sebenarnya kalau dari mengikuti dan supportnya itu sebenarnya kami dari lingkup mahasiswa sebenarnya masih lebih mengkritisi. Karena apa? Karena memang cenderung banyak sekali permasalahan yang terjadi, khususnya memang pro dan kontranya lah. Mahasiswa sendiri, pertama itu kan kita lihat dulu plusnya, plus minusnya. Dan bahwa kita perlu ketahui PTNBH ini kan ada kedudukannya dia. Di PTN Satker, Satuan Kerja, memang secara pendanaan, anggaran itu berpacu pada pusat. Setelah itu ada PTN BLU yang memang saat ini di kami Universitas Udayana itu berstatus PTN BLU, Badan Layanan Umum. Jadi kita masih semi otonom. Nah, setelah itu ada tingkatan yang paling atas, itu ada PTNBH, di mana ini menjadi salah satu target di kampus kita saat ini untuk mencapai PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Itu kali syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh Universitas Udayana. Salah satunya adalah pemusatan kampus di Jimbaran. Dimana ini menjadi proyek kan, adanya lecture building dan sebagainya, itu adalah salah satu upaya untuk menuju PTNBH. Jadi plusnya PTNBH ya sudah pasti adalah kita bisa membuat kampus ini menjadi otonom, atau dalam arti bisa mengurus ke rumah tangganya dengan sendirilah. Gitu. Jadi ya masih ada yang perlu dikritisi lah terkait PTNBH ini. Baik, nah ngomongin soal fasilitas baru dari kampus nih, ini kan pasti banget ya pengaruhi kehidupan mahasiswa UNUD. Nah, menurut Bang Trika nih, kira-kira perubahan-perubahan yang tadi itu akan berdampak langsung pada mahasiswa? Kalaupun iya, kira-kira dari mana aja? Oke, kalau berdampaknya sudah pasti ya, karena ini objeknya tidak hanya dari rektorat saja atau selaku stakeholder, itu nggak hanya objeknya ke sana saja. Objeknya sudah pasti akan berpengaruh kepada mahasiswa. Karena apa? Dengan PTNBH ini kan kampus mempunyai kewenangan untuk mengurus ke rumah tangga sendiri, dari mulai anggaran, dari mulai aset, dan segalanya itu memang diatur oleh harus khususnya menurut saya itu di uang kuliah tunggal. Itu kita bisa bilang adalah UKT. Nah, UKT ini kan sebenarnya adalah subsidi sepersekian persen dari pemerintah. Karena kalau kita lihat mandatory spending APBN itu kan sebesar 30% untuk sektor pendidikan. Nah, jadi kalau kita berkaca, kita
sambungkan dengan PTNBH ini kan UKT itu akan sepenuhnya tidak ada subsidi, akan memungkinkan untuk tidak adanya subsidi. Bukan saya mengatakan tidak ya, ada memungkinkan. Karena saya sempat berkomunikasi dengan rektor, itu bahwasanya tidak akan dihapus langsung, maksudnya tidak akan langsung ditiadakan subsidi itu, akan tetap subsidi itu ada, cuman memang mungkin akan disesuaikan. UKT ini bukan biaya asli dari kampus kita, karena ini udah disubsidi, makanya ya cukup masih tergolong, memang ini kan ekonomi berbeda-beda ya gitu ya. Karena BLU ini kan jadinya ya kita terbantu lah gitu dengan adanya UKT ini yang udah disubsidi. Cuman dengan adanya PTNBH akan membuat pusat atau pemerintah itu menarik tangan sedikit gitu. Dalam arti emang ya karena anggapannya kalau udah jadi PTNBH ya udah mandiri, kampus udah bisa mengelola dirinya dengan sendiri gitu. Jadi tidak perlu ada terlalu campur tangan dari pusat atau pemerintah lah kita bilangnya. Kita lanjut ke pertanyaan paling terakhir. Kira-kira kalau Bang Rika diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara langsung kepada pihak pimpinan kampus, apa yang ingin Bang Rika sampaikan terkait rencana perubahan status ini? Oke, sebelumnya kalau bertemu secara dengan stakeholder saya sudah pernah berbicara secara empat mata dengan Bapak Rektorat, Pak Sudarsana, terkait bagaimana arah gerak daripada PTNBH ini, khususnya terkait UKT. Biaya UKT itu saya sudah menanyakan, dan memang beliau ya mengatakan seperti itu. Ini tidak akan menambah biaya daripada kuliah adik-adik, sudah dikatakan begitu. Cuman kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana. Jadi kalau dari saya sendiri, saya pribadi dan memang merepresentasikan juga gerakan-gerakan dari mahasiswa, sangat menolak sekali privatisasi dan komersialisasi pendidikan, di mana PTNBH ini sangat potensial sekali untuk lead ke hal tersebut. Maka dari itu penting halnya untuk Universitas Udayana kedepannya lebih mengkaji lagi, dan memang mungkin sudah dikaji dan sudah diimplementasikan, dalam arti sudah dibangunkan kampus-kampus yang di Jimbaran, dipusatkan semuanya. Itu adalah tujuan dari PTNBH memang. Dan kurangnya masih sosialisasi yang saya lihat saat ini. Itu dalam arti hal-hal seperti ini kurang diketahui oleh mahasiswa umum terkait status ini. Maka dari itu perlu kedepannya rektorat lebih khususnya ke fakultas, ke jajaran dekanat lebih menekankan terkait sosialisasi ini. Apa yang akan kita dapat? Apa yang memang akan menjadi benefit gitu untuk mahasiswa? Karena kan kita concern dan kita aware juga penting gitu kan untuk kampus kita. Adakah hal lain yang ingin Bang Rika sampaikan atau ditambahkan terkait topik ini? Penting kedepannya kebijakan-kebijakan yang dihadirkan khususnya dari negara yang turun pada daerah, dari pusat ke daerah, penting untuk dikaji lebih lanjut. Dan penting bahwa saya melihat ini tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya penting untuk kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimana dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, seluruh masyarakat, lapisan masyarakat dari seluruh kelas berhak untuk mendapatkan pendidikan. Karena kita melihat betul banyak masyarakat yang tidak bisa mengemban pendidikan tinggi saat ini, khususnya masyarakat golongan bawah. Maka dari itu, dengan adanya PTNBH ini, kedepannya saya kira bisa lebih dibuat untuk berpijak kepada sosialisasi dan keterbukaan, transparansi, serta juga inklusivitas. Dengan adanya hal tersebut, saya kira PTNBH ini akan menjadi garda terdepan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. As expected from a student representative, Trika himself had similar images with Marcel, skeptical at certain points and optimistic at the same time. But why this matters now? See, this topic is more than just timely. It is urgent. The transition to PTNBH doesn't just affect the university structure. It influences how decisions are made, how budgets are set, and how students are supported. We'll see you in the next video.